Halo semua, apa kabar? Ya, bagaimana dengan trading hari ini? IHSG kayak dikasih kena palu godam ya, bam, langsung dihantam ya. Main-main sih dengan yang baru aja lepas suspend dan masuk FCA. Eh, itu sentimen itu adalah sentimen yang saya pernah sebut di sini adalah systemic risk. Artinya apa? Ya itu akan bikin chain reaction ya, efek berantai. Nggak cuma ke impact ke sahamnya doang, ya brand dalam arti brand saat ini. Brand itu pemegang market cap nomor satu di Indonesia dan bukan tanpa sebab dia jadi pemegang market cap gitu loh, karena asing banyak beli. Dan kalau itu disuspend, itu impactnya bukan cuma ke kita, ke retail atau domestik, tapi ke foreign. Foreign melihat ekonomi Indonesia seperti apa, sahamnya yang ada di Indonesia seperti apa. Petinggi-petinggi itu yang otoritas yang suspend itu lupa gitu loh. Kalau konyolnya sepertinya mereka lupa kalau brand itu atau atau sama apapun itu, kalau suspend kedua kan biasanya harus lebih dari 7 hari gitu kan. Nah, kalau kena suspend lebih dari 7 hari, masuk notasi khusus, dan masuk notasi khusus tradingnya pakai FCA. Dia mungkin lupa kondisi ini melekat sama brand, jadi main suspend aja dia. Begitu saya baru sadar, waduh, kena ini nih gitu ya. Dan mereka nggak mungkin dong jilat ludah sendiri tau. Ya makanya orang kaget gitu, dan kayak kayak aneh aja gitu loh. Brand merupakan salah satu emiten saham yang paling cepat. Suspend keduanya itu paling cepat dibuka. Biasanya itu 7 hari. Ini nggak ada dalam 3 hari, nggak sampai udah dibuka. Jadi kayak blunder banget ya sih mereka. Nah, systemic risk. Kalau sampai asing melihat Indonesia bukan merupakan bagian atau negara yang cukup aman untuk dibeli atau untuk diinvest, ya mereka akan exit. Nah, konyolnya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa mengenai market. Mereka cuma orang birokrat doang gitu, yang cuma ngerti aturan doang. Saya ragu kalau dia ngerti mekanisme trading, dia ngerti impact dan lain-lain gitu loh. Dia ngerti market gitu, saya ragu sekali gitu. Ya. Sayangnya adalah Indonesia diisi oleh orang-orang kayak begitu, akan cilaka. Dan ya, kalau bicara mengenai itu, kita bicara mengenai sentimen deh sekarang. Bagaimana dengan grup PP? Ya, otomatis bandar pun tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Market maker pun tidak bisa berbuat apa-apa. Market provider, liquidator, apa sebutlah istilahnya, you name it lah ya. Itu tidak bisa berbuat apa-apa karena sentimen gitu loh. Ketika sentimen aksi jual, ya udah, orang jual lebih besar daripada orang beli, lebih banyak gitu kan. Jadi ya market cenderung akan turun. Nah, ini yang bahaya gitu loh ya. Jadi itu yang memicu sentimen itu. Market Indonesia saat ini boleh dibilang penopang cuma ada dua, sektor bank sama sektor PP. Kalau sektor bank orang sudah downgrade karena laporan keuangannya yang akan dirilis di kuartal kedua potensi akan mencerminkan laporan keuangan yang kurang bagus ya. NPL tinggi atau meningkat dan sebagainya. Akhirnya mereka downgrade dan asing jualan, dan ya sampai hari ini belum ketemu bottom tuh saham-saham big banks. Nah, terus bagaimana? Akhirnya penopang cuma tinggal grup PP, dan grup PP sekarang kena kayak begitu. At the end, lihat aja IHSG-nya turun sampai 1,5% hari ini. Wow. Dan jangan kaget, jangan heran kalau dalam beberapa hari ke depan IHSG bisa jebol support. Dan kalau IHSG jebol support, itu masuk ke fase downtrend. Itukah yang dimau market? Kalau bahasanya dalam melindungi pasar, melindungi investor, itu bullshit semua. Karena apa? At the end, yang paling dirugikan di sini adalah investor. Ya, bahaya banget kan akhirnya. Tapi nggak usah khawatir, don't worry, selalu ada peluang. Setiap kali ada masalah, selalu ada peluang. Peluang itu ada di luar saham Barito atau di grup Barito sendiri. Ya, artinya apa? Grup Barito akan terkoreksi
dan harga akan terdiskon, dan kita tahu bahwa grup Barito tidak pernah mengecewakan kita. Jadi ya silakan, ketika itu sudah di bottom, sudah harga ini, ya spekulatif buy. Nanti siapa tahu market bisa berbaik hati, bisa kembali naik lagi gitu ya. Ya enjoy the ride aja, peluang pasti selalu ada. Tapi ingat, sekali lagi, jangan over confidence. Saya kemarin udah kasih lihat ya, udah posisi euforia kita udah lewatin, dan saat ini kita ada di level overconfidence. Jangan sampai kejebak di situ. Kita yakin nih pasti akan rebound, pasti akan naik, ini saham terbaik dan sebagainya. Akhirnya nyangkut semua. Jangan ya. Kita harus rasional ya. Waktu yang profit taking, waktunya exit ya exit aja gitu ya. Profit taking aja. Jangan ditahan-tahan. Belajar untuk tidak greedy ya. Saya bikin video ini dan saya buat video ini bukan untuk supaya kalian jualan semua, tapi untuk kalian mengenal resikonya. Ingat ya, setiap trading saham itu ada resikonya. Jangan nanti nyalahin siapa-siapa, itu tidak boleh ya. Semua kembali ke diri sendiri. Belajarlah berdamai dengan hati, belajar berdamai dengan kondisi. Ya, tidak semua sesuai apa yang kita mau. Ya, kalau ditanya pertanyaan seperti bagaimana caranya supaya kita bisa tidak overconfidence, menjadilah orang yang sederhana, jadilah orang yang humble, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Artinya apa? Mau selalu belajar dan sadar sepenuhnya bahwa kita bukan siapa-siapa, dan kita bukan juga pengendali, kita bukanlah dewa atau market maker atau sebagainya. Walaupun kadang-kadang aksi yang kita lakukan bisa menggoncang market, tapi tetap stay humble, stay down earth ya. Kita itu bukan siapa-siapa, dan itu yang selalu saya pegang sampai hari ini dalam hidup saya ya, bahwa pada dasarnya saya bukan siapa-siapa. Walaupun saya bisa kasih analisa yang bagus, winning rate yang bagus, saya tetap sadar sepenuhnya bahwa itu hanyalah bagian dari keberuntungan dan bagian dari ya hikmat ya, bukan hebat saya, bukan. Itu semua karena ada cikal bakalnya, ada runutannya, dan saya adalah nothing. Ketika melihat dan merasakan hal itu, ketika kita lihat kondisi sudah tidak memungkinkan, kita harus mengaku salah. Jika kita salah, exit. Kalau kita merasa kita harus exit ya. Ini reminder kedua buat saya. Kemarin sudah reminder, ini reminder lagi ya. Oke, bukan berarti kalian harus keluar sekarang ya. Jangan galau. Saran saya, stay to the chart ya. Jangan overconfident. Makanya saya kan belakangan nggak mau ngomong apa-apa mengenai saham, apa-apa saya nggak mau ngomong. Stick to the chart ya. Karena kalau saya ngomong, kalian jadi overconfident, jadi merasa yakin, dan FOMO. Nah, ini jadi bahaya. Ya, saya nggak mau. Ya, saya melihat belakangan ini, beberapa hari belakangan ini saya lihat, waduh, kalau kayak gini nggak sehat nih. Jadi mulai sekarang, no gossip, no clue. Oke, stay to the chart. Ya, kita masuk langsung ke ulasan. Market review sekalian ya. Hari ini PEM kayak kena palu godam, IHSG-nya minus 1,56% dengan transaksi di 11,5 T. Asing membuka net sell 1,6 T, 1649 ya. T luar biasa net sell. Jadi ya, kalian kepengen kan asing keluar dari market? Ya, ini sudah keluar kok. Tenang. Oke, dan sektornya bagaimana? Ini kayak Indonesia kayak dapat kuman nih ya. Basic materials ya. Potensi koreksi. Consumer cyclicals. Tambah dalam lagi, bikin lower low. Sektor energi ya, mencoba bertahan untuk tetap di atas, tapi kembali lagi kita jangan terlalu yakin ya. Sektor finance, nah lihat kan, sektor finance saja di downgrade, turun bikin lower low. Ini kalau lihat weekly serem, dia udah di support
monthly. Nah, serem. Ini kalau jebol support ini downtrend, dia patah trend. Ini udah bagus-bagus di atas trend, ini di patah trend. Nah, ini yang kalian minta. IDX minta maksud saya. Bukan member grup Inner Stock ya. Jangan tersinggung loh. Healthcare. Nah, ini turun lagi kan. Industri. Wah. Ya, dihukum. Jadi IHSG kayak dihukum gitu ya sama orang-orang. Nah, bikin lower low. Non cyclicals. Uji support. Besok kalau nggak ada sentimen, nggak ada kesini, ya dihantam lagi. Ini kayak soalnya kayak market lagi memboikot ini. Properti turun juga ya, walaupun bukan bikin lower low, tapi kalau lihat gelagatnya besok bisa turun lagi bikin lower low. Dan jika semua bikin lower low, waspadai aksi profit taking, aksi cut loss, dan IHSG DWM masuk dalam fase bearish. Transportasi ya paling mendingan cuma transportasi, tapi transaksi juga kecil, cuma 48,6. Yang lain semua gawat semua. Hati-hati ya. Bukan bermaksud nakut-nakutin, tapi yes, saya mencoba untuk jujur, mencoba untuk reminder kalian dengan kepala dingin. Oke, masuk ulasan. Hari ini ada rekomendasi apa? Misalnya kemarin untuk hari ini adalah MDKA. Bam, nice ya. Moga-moga besok bisa lanjut, breakout. Terus habis itu ada Harum. Nah ini masih oke kok. Masih layak beli, cuma nawar aja. Inco juga bagus ya. Tadi sempat breakout, cakep, cuma dia mundur teratur. Mungkin dia tidak mau terlalu kelihatan agresif, soalnya takut di suspend. UMA bingung sampai ya, dikit-dikit UMA, dikit-dikit suspend, kayaknya power abuse banget gitu. MBMA ya masih cakep chartnya, moga-moga besok bisa rebound naik lagi, target tercapai. Last but not least, saya lupa kemarin rekomendasinya TPIA apa SSSI, ESA ya. ESA dulu deh. ESA menarik ya, rebound dari support dan sekarang pullback dikit, moga-moga besok bisa lanjut. Dan TPIA, kalau memang ini saya yang rekomendasiin kemarin adalah TPIA, wow hari ini not bad sebenarnya, moga-moga besok bisa breakout all time high. Wih, semoga ya. Itu ulasan kita. Dan untuk besok apa aja nih? Tanggal 30 Mei. Pertama, BRMS. Ini menarik banget ya. Lagi di support, silakan atur strateginya. Habis itu ada Medco. Medco juga rebound dari pullbacknya. Moga-moga bisa naik lagi. Akra. Nah, rebound dari bottom ya, moga-moga bisa bam naik lagi ke 1800-an. S-Hardware di bottom support dan kelihatan kalau dia mau rebound, jadi spekulatif buy. Last but not least, MNCN. Sudah lama sekali saya tidak rekomendasi grup ini, saking sudah tidak ada yang bisa direkomendasiin, terpaksa saya rekomendasiin juga. Kacau banget ya sih. MNCN silakan lagi di support ya, test buy untuk target ya T2 aja, nggak usah muluk-muluk dulu, udah oke kok. Oke, ya itu dulu market review kita. Semoga besok bisa happy, bawa happy, bisa cuan semua. Oke, sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.